Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Musdalifah dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi dari video pemaparan materi mengenai ekonomi makro Islam. Jadi benar menurut Bapak Wadud bahwa kita mengetahui dan belajar ilmu ekonomi itu penting agar kita tahu pokok pembahasan tentang ekonomi makro maupun mikro dan kita mengetahui perkembangan ekonomi ke depannya. Jadi dalam istilah ekonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti peraturan, aturan dan hukum. Ekonomi jika digabungkan, oikos nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Maksudnya adalah bagaimana caranya kita mengatur rumah tangga ekonomi yang melibatkan sistem pengelolaan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, dalam perusahaan ataupun dalam sistem administrasi lainnya. Definisi ilmu ekonomi di sini yang dijelaskan dalam penjelasan Bapak Wadud yaitu pengertian dari Adam Smith, yaitu menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi, ilmu ekonomi di sini secara bahasa sederhananya adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan bagaimana manusia mengolah sumber dayanya. Pembagian ilmu ekonomi ada 3. Yang pertama deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya, ekonomi Indonesia pada Orde Baru. Seperti halnya, kita akan mempelajari itu termasuk ekonomi deskriptif. Yang kedua ada terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi teori terbagi menjadi 2, ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, sedangkan ekonomi makro ini menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Yang kedua yaitu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama ada pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua pengangguran. Yang ketiga uang dan fungsinya. Yang keempat inflasi dan deflasi. Yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam keseimbangan LS dan LM. Yang ketujuh ekspor dan impor. Perbedaan ekonomi makro dan mikro. Mikro dalam ketenaga kerjaannya kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, sedangkan makro dalam ketenaga kerjaannya kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Yang kedua dalam konsumsi. Mikro yaitu konsumsinya individu, sedangkan makro konsumsinya negara. Mikro produksinya jumlah produksi satu perusahaan, sedangkan makro produksinya jumlah produksi nasional. Mikro harganya setiap barang atau jasa, sedangkan makro harga barang jasa secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro adalah sebuah ilmu yang harus kita pelajari agar kita memahami bagaimana perekonomian negara secara luas, sehingga dengan memahaminya mewujudkan integritas sebagai muslim yang kafah sehingga keislamannya tidak diragukan lagi. Mempelajari ekonomi syariah membuat kita sebagai mahasiswa muslim tak lagi bergelut pada ekonomi konvensional. Terima kasih, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.